Salasil yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah sebelumnya, kemudian Nabi SAW meluaskan dakwah Islam ke wilayah utara dari Hijaz ke arah Syam, dan sempat juga sebelumnya terjadi pertempuran, yaitu Perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang dimana ada 3 sahabat utama yang insyaallah gugur sebagai syuhada, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Setelah pulang dari perang Mu'tah, setelah beberapa lama gitu ya, di bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah, Nabi SAW memanggil Amr bin As radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan memerangi Bani Qudha'ah. Bani Qudha'ah itu berada di wilayah utara Hijaz. Mereka ini dari suku-suku Arab yang membela pasukan Romawi dalam perang Mu'tah untuk memerangi kaum muslimin ya. Bahkan Nabi SAW juga mendengar bahwa mereka sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan untuk memerangi Bani Qudha'ah. Amr bin As sendiri radhiyallahu anhu baru masuk Islam 4 bulan. Jadi di bulan Safar tahun 8 Hijriah, Amr bin As sebelumnya pergi ke Raja Najasyi dan melihat ada utusan Nabi SAW, ada utusan di sana ingin dibunuh, izin kepada Raja Najasyi bahwa orang ini utusan dari Muhammad yang memerangi kami, istilahnya musuh kami, izinkan saya untuk menebas batang lehernya. Raja Najasyi justru marah. Raja Najasyi beriman kepada Nabi SAW, marah dan malah mengajak Amr bin As untuk beriman dan masuk Islam, karena Raja Najasyi beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dari situlah Amr bin As pulang ke Mekah, menyembunyikan keimanannya, lalu pergi hijrah ke Madinah. Di tengah jalan bertemu dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga yang berniat untuk masuk Islam juga. Itu terjadi di tahun 8 Hijriah sebelum Fathu Mekah. Maka Nabi SAW memuji Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa banyak manusia yang masuk Islam, akan tetapi Amr bin As telah beriman. Artinya tingkatan keimanan, kualitas imannya lebih tinggi daripada orang-orang Mekah yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Jadi Amr bin As terkenal kecerdasannya, kecerdikannya, dan juga pandai dalam hal strategi militer. Nabi SAW baru pertama kali ini menugaskan Amr bin As untuk memimpin pasukan. Padahal prajurit-prajuritnya banyak orang-orang yang sudah masuk Islam sudah lama, gitu ya. Tapi mereka juga taat mengikuti komandan panglima dari Amr bin As ini. Berangkatlah 300 orang dengan 30 pasukan berkuda. Berarti 270-nya tidak dengan berkuda, tidak diceritakan apakah ada yang naik unta berapa, kemudian yang berjalan kaki berapa, ya, tidak semuanya naik kendaraan. Perjalanan dari Madinah menuju daerah Bani Qudha'ah itu perjalanan 10 hari. Dalam kitab-kitab sejarah sering ditulis perjalanan 10 hari gitu misalnya. Berapa jaraknya 10 hari ini? Para ahli sejarah meneliti, ada seorang ulama yang menyebutkan dalam sehari kemampuan manusia berjalan kaki biasanya ya 80 km. Dalam sehari itu 80 km. Itu dilakukan oleh unta juga yang berjalannya lambat, perjalanan 10 jam. Tapi ada juga yang mengatakan 144 km. Berarti kalau 144 jaraknya dari Madinah 1440 km gitu ya. Tapi kalau kita ambil yang minimal saja jarak 800 km.
perjalanan jihad, artinya di musim dingin lagi, terjadinya di musim dingin. Amr bin As memerintahkan pasukannya berjalan di malam hari, adapun di siang harinya istirahat. Walaupun di negeri Arab ada musim dingin, tapi bukan berarti siangnya tidak ada matahari. Tetap saja matahari ada, dan lebih berat orang berjalan di siang hari, lebih berat, lebih lelah, dan juga lebih kemungkinannya untuk diketahui musuh lebih mudah. Amr bin As sebagai seorang pemimpin sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya, menginginkan keselamatan mereka. Sampai perjalanan mereka sampai di mata air yang bernama mata air Salsal di dekat Wadi Al-Qura. Sudah dekat dengan musuh gitu ya, sudah dekat dengan musuh. Amr bin As radhiyallahu anhu menugaskan informannya, mata-matanya, untuk menyelidiki pasukan musuh. Sebesar apa kekuatan mereka ini, sebanyak apa jumlah pasukan mereka. Akhirnya dapat berita bahwasanya jumlah pasukan musuh itu jauh lebih banyak daripada pasukan Amr bin As. Tidak diceritakan dalam kisah sejarah, dalam kitab sejarah, jauh lebih banyaknya itu berapa? Apakah 1000, 2000, tidak dijelaskan. Yang jelas Amr bin As radhiyallahu anhu menugaskan seorang utusan, yaitu Rafi' al-Juhani, untuk ke Madinah lagi untuk meminta bantuan pasukan. Amr bin As menulis surat. Lalu berangkatlah Rafi' al-Juhani ini dalam 10 hari ya, perjalanan kurang lebih, atau mungkin kurang karena naik kuda sangat cepat sekali, sampai kepada Nabi SAW. Nabi mengutus 200 pasukan bantuan, sebagai bantuan. 200 pasukan, dipimpin pasukan yang 200 ini oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah dan masuk Islam dari awal mula dakwah Islam. Kalau di Mekah saja sudah 13 tahun dakwah, kemudian sekarang di Madinah tahun ke-8, berarti sudah lebih dari 20 tahun berjuang bersama Rasulullah SAW. Kalau kita bandingkan ada senior junior, maka Abu Ubaidah adalah senior, Amr bin As adalah junior. Walaupun usianya Amr bin As lebih tua daripada Abu Ubaidah. Amr bin As ketika masuk Islam usianya 55 tahun. Abu Ubaidah masih usianya saat itu sekitar 48-47 tahun. Berangkatlah pasukan Abu Ubaidah menyusul. Di antara prajurit dari pasukan Abu Ubaidah terdapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan pasukan yang dibawa oleh Abu Ubaidah juga banyak pasukan-pasukan elitnya lah. Artinya dari kaum muhajirin dan ansor yang sudah senior-senior dalam peperangan dan juga dalam keislaman dan perjuangan ya. Akhirnya bertemu 200 dengan 300, jumlahnya berapa? 500. Jadi satu, ketika akan sholat berjamaah, sholat dipimpin oleh seorang imam. Dan biasanya imam sholat yaitu sebagai pimpinan, berarti pimpinan pasukan itu juga yang mengimami sholat. Maka pasukan prajurit dari Abu Ubaidah meminta Abu Ubaidah untuk maju untuk jadi imam. Abu Ubaidah melangkah untuk jadi imam, lalu dicegat oleh Amr bin As bahwasanya sayalah yang jadi imamnya, karena saya pimpinan keseluruhan pasukan. Abu Ubaidah prajuritnya ya, Abu Ubaidah tenang saja, tidak membantah, tapi prajuritnya mengatakan, kalau begitu Anda Amr bin As pimpinan imam untuk pasukan Anda, sedangkan kami imamnya Abu Ubaidah. Bikin dua saja, dua gelombang lah, masing-masing ada pimpinannya. Amr bin As bilang, tidak, kalian semua harus meleburkan diri di bawah pimpinan saya, harus dalam satu komando. Saya yang lebih berhak untuk jadi imam. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menugaskan saya untuk misi ini, sedangkan kalian adalah pasukan pembantu. Dan Rasulullah SAW telah menyerahkan bendera kepada saya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu teringat sebelum berangkat menyusul ke pasukan Amr bin As,
diberi wasiat oleh Nabi SAW. Isi wasiatnya, tatawa'a wala takhtalifa, hendaklah kalian berdua saling sepakat, saling mengikuti, dan jangan kalian berdua berselisih. Maksudnya kalian berdua ini siapa? Abu Ubaidah dan Amr bin As. Tapi yang disampaikannya langsung saat itu kepada Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah ingat kata-kata wala takhtalifa, jangan kalian berselisih, bahwa perselisihan ini akan bisa meruntuhkan kekuatan. Kalau kita baca di surat Al-Anfal ya, ayat 46. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatan kalian menjadi hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Abu Ubaidah ingat pesan tersebut dan menyampaikan kepada Amr bin As, amanat kan, bahwa Rasulullah SAW sebelum saya berangkat berpesan, tatawa'a wala takhtalifa, kalian berdua harus saling mengikuti, saling sepakat, dan jangan kalian berdua berselisih. Wahai Amr bin As, seandainya engkau menyelisihi pendapat saya tetap akan mentaati Anda. Sekarang saya berada di bawah komando Anda. Luar biasa nih ya, tawadhu, rendah hati dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Walaupun secara kelayakan beliau lebih layak, lebih pantas jadi pimpinan dibandingkan Amr bin As, tapi beliau mengalah untuk menjaga persatuan. Lalu Amr bin As mulai mengatur strategi dan berangkat untuk perang di malam hari. Saat itu musim dingin, luar biasa dinginnya, apalagi daerahnya di Madinah saja dingin ya, kemudian ke daerah Tabuk, bahkan daerah Yordan, Suriah itu daerah-daerah dingin. Sedangkan daerah yang dituju oleh Amr bin As adalah daerah-daerah di dekat Syam. Ada pasukan ini ingin menghangatkan badan kalau di malam hari, ingin menyalakan api unggun. Dilarang keras oleh Amr bin As, jangan ada seorang pun yang menyalakan api unggun, apalagi di malam hari gitu ya. Tentu sebagian pasukan kesal, jengkel. Waduh, kok saya butuh dengan untuk menghangatkan badan. Bukan berarti Amr bin As tidak kedinginan, dia juga sama kedinginan. Apalagi dia penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kalau musim dingin tidak sedingin musim dingin di Madinah, lebih dingin di Madinah. Dan sebagian muhajirin sudah lama hijrah ke Madinah, jadi sudah beradaptasi, sudah lebih beradaptasi. Sedangkan Amr bin As baru 4 bulan tinggal di Madinah, tentu merasakan dinginnya lebih, tapi beliau tetap melarang. Bahkan kalau kita baca beberapa kitab sejarah, sampai ada kata-kata dari Amr bin As, seandainya ada yang nyalakan api unggun, saya masukkan sekalian ke api. Tapi wallahualam, artinya sejauh kebenaran berita tersebut ya, tapi ada dalam kitab-kitab sejarah seperti itu. Intinya Amr bin As melarang keras orang prajuritnya menyalakan api unggun. Sebagian prajurit ada rasa kesal dengan kebijakan Amr bin As, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat mengeluh kepada Abu Bakar, bagaimana ini kok Amr bin As begini gitu. Abu Bakar menenangkan Umar dan menenangkan pasukan yang lain. Amr bin As ini, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Amr bin As ini dipilih, ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW menugaskan seseorang yang tidak memiliki kemampuan, kemahiran dalam memimpin. Sudah, kita taati. Ada kepercayaan benar-benar Amr bin As ini orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang adil, orang yang sayang kepada pasukannya. Jadi Abu Bakar tenang saja menghadapi
peraturan seperti itu. Akhirnya terjadi peperangan. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Walaupun jumlah lebih sedikit, tapi mereka Allah berikan kekuatan, ya, pertolongan, sampai diporak-porandakannya musuh, dan banyak yang kabur, lari. Musuh ini lari, pasukan musuh ini. Pasukan kaum muslimin dengan semangatnya ingin mengejar pasukan musuh, dilarang oleh Amr bin As. Tidak boleh ada satupun prajurit yang mengejar pasukan musuh yang lari. Akhirnya mereka pun menaati, tapi masih ada rasa kesal di hati. Pulanglah kaum muslimin. Dalam sudah selesai, harta-harta rampasan dikumpulkan, ya, dari senjata, unta, dan harta-harta lainnya, dan mulai perjalanan menuju Madinah. Kira-kira kalau perjalanan 500 orang, tidak diceritakan apakah ada yang terbunuh, tidak diceritakan, ya. Taruhlah artinya 400 lebih dari pasukan kalau pulang bersama-sama, kira-kira bisa cepat atau tidak? Tentu lebih lama. Artinya perlu bersama-sama, kan, tidak boleh berpisah-pisah. Sehingga ada yang mau ini ke kamar kecil, atau ada yang mau buang air, buang hajat, dan lain, kudanya capek, lelah, dan lain sebagainya, perlu istirahat. Maka Amr bin As menugaskan satu orang utusan untuk cepat-cepat pulang ke Madinah untuk memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, terutama kepada para keluarga mujahidin yang mereka mungkin istri anak-anaknya pada khawatir jangan-jangan suaminya meninggal, anaknya orang tuanya, dan lain sebagainya. Maka satu orang ini melesat dengan cepatnya naik kuda. Mungkin kalau yang lain pulang itu 10 hari, ini bisa 3 atau 4 hari sudah sampai, gitu, ya, untuk memberikan kabar gembira. Kaum muslimin dalam perjalanan pulang masih di suasana yang sangat dingin sekali. Bisa-bisa di daerah sana itu bisa sampai di bawah 0 derajat, ya. Daerah Tabuk. Malamnya beda, ya. Kalau pertama berangkat kan berjalan di malam hari, istirahat di siang. Tapi kalau sudah menang, sudah tidak perlu lagi. Seperti itu dalam perjalanan pulang, bisa saja jalannya pagi hari misalnya, ya, atau sore. Tapi ketika malam perlu istirahat. Dan juga untuk sholat malam, tahajud, gitu. Pada suatu malam hari, Amr bin As tidur mimpi basah, yang berkewajiban untuk mandi junub, sedangkan keadaan sangat dingin menusuk tulang. Amr bin As tidak mandi, padahal air ada, tapi beliau membersihkan saja sebagian dari tubuh yang perlu dibersihkan. Setelah itu bertayamum, dan beliau mengumumkan kepada prajuritnya, "Wahai kaum muslimin, tadi malam saya mimpi basah. Saya tidak mandi junub dengan air karena saya tidak kuat. Saya bisa binasa kalau mandi pakai air, gitu. Jadi saya tadi tayamum." Memberitahukan kepada kaum muslimin, dan dia akhirnya salat, mengimami salat subuh dengan tayamum. Sampailah kaum muslimin pulang ke Madinah. Rasulullah SAW menanyakan kepada pasukan bagaimana, apa yang terjadi di sana, bagaimana pimpinan kalian. Mereka memuji Amr bin As radhiyallahu anhu, kepandaiannya, kecerdasannya dalam memimpin peperangan, tapi mengeluhkan 3 hal. Tidak boleh menyalakan api unggun, kemudian apa lagi? Tidak boleh mengejar musuh yang kabur, dan sholatnya ketika berjunub tidak mandi pakai air tapi tayamum, gitu. Ada yang melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi memanggil Amr bin As, ditanya. Maka Amr bin As menjawab bahwa pasukan kaum muslimin ini jumlahnya sedikit. Kalau kita nyalakan api unggun, ada di antara pasukan yang menyalakan api unggun, akan ketahuan oleh musuh keberadaan kita ini, dan akan lebih mudah untuk diserang, sehingga kemungkinan kita akan kalah. Jadi sengaja tidak boleh ada api, supaya dalam keadaan tidak bisa dipantau keberadaan kaum muslimin ketika di malam harinya.
Nabi kagum dengan jawaban Amr bin As seperti itu. Lalu ditanya lagi, mengapa tidak musuh dikejar, tidak boleh dikejar? Ya Rasulullah, jumlah kami ini sebenarnya sedikit. Ketika musuh kabur berpencar, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang terus. Kalau kaum muslimin ini pasukan kita mengejar, pasti akan berpencar juga. Maka dari yang sudah sedikit akan jadi lebih sedikit lagi. Disitulah biasanya strategi musuh untuk memencar atau semakin memecah jumlah kaum muslimin supaya lebih sedikit. Nanti di balik bukit mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang balik, gitu. Sepertinya jebakan. Maka kami tidak ingin dijebak seperti itu, supaya kaum muslimin pasukan selalu bersama terus, berkumpul, jangan berpecah. Nabi pun kagum dengan strategi militer dari Amr bin As untuk tidak mengejar. Lalu Nabi tanya, saya dengar Anda mimpi basah, kemudian harusnya dalam keadaan junub mandi, Anda tayamum. Amr bin As mengatakan, iya ya Rasulullah, saya ini tidak kuat, luar biasa dengan dinginnya. Kalau saya bisa menggunakan air tersebut, saya mandi dengan air, akan mengakibatkan bahaya bagi tubuh saya. Saya teringat dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah penyayang, sangat sayang kepada hamba-hambanya, kepada kalian. Nabi tertawa. Tertawanya kagum dengan jawaban Amr bin As dan tidak berkata apa-apa. Artinya membenarkan. Seandainya Amr bin As salah, tentu akan ditegur oleh Nabi SAW. Ini juga menunjukkan luar biasa, baru 4 bulan masuk Islam pun Amr bin As sudah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengingat isi Al-Quran, sehingga dia pun berijtihad, gitu ya, berijtihad atas sikapnya dia ketika dalam keadaan junub tidak mandi dengan air. Ada seorang teman bertanya, Ustadz, kan di saat itu Amr bin As prajuritnya itu banyak yang para ulama juga dari para sahabat yang lebih senior. Mengapa Amr bin As tidak bertanya kepada mereka? Saya katakan, dalam kitab-kitab sejarah, Amr bin As itu mengumumkan kepada pasukan, saya tadi malam mimpi basah. Kalau beliau tidak mengumumkan, tentu pasukan tidak ada yang tahu keadaan dia junub. Dari mana tahunya? Itu masalah pribadi. Tapi ketika dia mengumumkan, berarti itu secara tidak langsung pertanyaan. Pernyataan dia itu berupa pertanyaan juga. Seandainya saya salah, tentu akan diingkari oleh sahabat, yang para ulamanya ya. Ketika dia mimpin sholat, kalau memang itu batal, para ulama sahabat akan bilang jangan, tidak boleh, gitu kan. Tapi tidak ada satupun di antara ulama-ulama sahabat yang jadi prajurit itu yang menentang atau mengingkari. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama dari sahabat juga membenarkan tindakan Amr bin As. Adapun sebagian sahabat yang pulang melapor kepada Nabi, mereka ada keraguan, jadi ingin memantapkan lagi apakah benar atau tidak sikap Amr bin As, sehingga bertanya kepada Rasulullah SAW, karena waktu itu Rasulullah SAW masih hidup ya. Sehingga para ulama pun sekarang kita kalau buka, diantaranya di Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama itu sepakat, artinya kalau ada orang dalam keadaan junub dan dia dalam keadaan bisa membahayakan dengan mandi, itu akan tidak boleh mandi, maka dengan tayamum dibolehkan. Termasuk juga tadi dengan dingin yang sangat dingin, yang tidak kuat dengan air pun itu dibolehkan. Ini menunjukkan juga rahmat, keluasan dan keluasan syariat Islam. Islam ini agama yang mudah, tapi jangan kita memudah-mudahkan. Tiap orang berbeda ya. Mungkin kalau terjadi pada selain Amr bin As, mungkin ada yang mandi, ya kuat. Tiap orang berbeda. Saya katakan tadi Amr bin As penduduk Mekah, kekuatannya untuk menahan dingin tidak sekuat penduduk Madinah misalnya, atau orang yang sudah lama tinggal di Madinah. Jadi bisa berbeda. Di sini pernah terjadi dalam masa Nabi SAW, ada seorang lagi safar, kemudian kejatuhan batu, kepalanya berdarah, kemudian dia mimpi basah.
Dia tanya kepada temannya, bagaimana nih, saya mandi apa enggak? Oh, enggak bisa, enggak ada rukhsah, harus mandi. Ketika mandi dengan air, meninggal dunia disebabkan kena air karena luka tadi. Nabi mendengar berita tersebut. Setelah terjadi sampai mendengar, Nabi marah. Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Artinya Nabi marah gitu kepada orang yang berfatwa tanpa ilmu. Seharusnya mereka kalau tidak tahu jawaban yang benar, harusnya bertanya. Jadi yang ditanya tadi, kalau dia memang bukan ahlinya dan tidak tahu, jangan asal-asal menjawab. Kata Nabi, sesungguhnya obat dari penyakit kebodohan adalah as-su'al, bertanya. Ya. Dan Nabi menyatakan seharusnya dia bertayamum. Jadi di sini ada rukhsah. Alhamdulillah, Amr bin As luar biasa senang sekali dengan jawaban Nabi SAW, dengan sikap Nabi SAW yang ridha kepada Amr bin As. Dan setelah kejadian perang Zatus Salasil juga, wibawa kaum muslimin juga semakin meningkat, terutama di wilayah utara Jazirah Arab, di wilayah utara Hijaz. Semakin banyak kaum-kaum, kabilah-kabilah suku Arab yang masuk Islam. Dan perlu diketahui juga, di antara hikmah Nabi SAW mengutus Amr bin As pergi ke Bani Qudha'ah ini, nenek Amr bin As itu orang dari Bani Qudha'ah. Jadi neneknya istri dari Wa'il. Amr bin As itu Amr bin As bin Wa'il, istri dari kakeknya tadi ya. Jadi berarti nenek Amr bin As itu orang sana. Jadi Nabi SAW juga mengharapkan ada hikmah, kalau pimpinan kaum musliminnya itu masih ada hubungannya dengan darah dari orang Bani Qudha'ah, bisa jadi orang Bani Qudha'ah juga sebagiannya akan lemah lembut kepada kaum muslimin. Ada yang mungkin bisa masuk Islam, tidak memerangi gitu ya. Itu juga diantara hikmahnya. Kemudian juga Amr bin As juga karena neneknya orang sana, dia tahu medan daerah sana itu sudah tahu. Walaupun dia tinggal di Mekah, tapi ada hubungan, dia suka pergi ke sana, sehingga dia tahu medan daerah sana. Maka seorang pemimpin yang perang, panglima perang yang tahu medan, itu berbeda dengan panglima perang yang mungkin tidak tahu medan di sana. Sini ada nilai tambah di antara hikmahnya Nabi SAW menunjuk Amr bin As untuk menjadi panglima perang di sana. Amr bin As merasa bahwasanya Rasulullah SAW memberikan apresiasi untuk beliau, menunjuk jadi panglima perang. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah. Kemudian juga Nabi bangga dan memperlakukan Amr bin As juga dengan baik. Dan Nabi juga dalam beberapa hadis memuji Amr bin As untuk memberikan motivasi gitu ya, memberikan motivasi kepada Amr bin As, sehingga Amr bin As merasa kalau Nabi Muhammad SAW itu lebih mencintai Amr bin As daripada cinta beliau kepada Abu Bakar dan Umar. Amr bin As merasa Nabi SAW itu lebih cinta kepada Amr bin As daripada cinta kepada Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Saya orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Buktinya saya juga jadikan pimpinan gitu. Tapi untuk meyakinkan, beliau bertanya dalam Sahih Bukhari, Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi SAW menjawab, Aisyah katanya. Bukan ya Rasulullah, maksud saya dari orang laki-laki. Ya nggak mau bandingkannya dengan istrinya, pikir kalau istrinya tentu saja, oh dari laki-laki, ya Rasulullah orang laki-laki maksudnya. Ya sudah, karena ditanya, Nabi SAW menjawab Abu Bakar katanya. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Barangkali aja kedua saya dalam hati kan, Umar bin Khattab, jawabannya gitu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abu Ubaidah ibn Jarrah gitu. Bukan berarti ini urutan ya, tetapi bisa jadi pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang diutus ke Yaman, yang lain juga tidak ikut dalam ekspedisi tersebut, tapi ada Abu Ubaidah kan di pasukan tersebut, supaya Nabi SAW menunjukkan ketika memilih
Amr bin As sebagai pemimpin bukan berarti dia orang yang paling utama. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menunjukkan dibolehkannya seseorang menjadi pemimpin padahal ada orang yang lebih utama dari dia, selama orang tersebut yang menjadi pemimpin itu memiliki keistimewaan dan kemampuan untuk memimpin. Ada kelebihannya di sini. Bukan orang yang tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk memimpin gitu. Jadi meskipun ada orang lain yang lebih utama lagi, itu dibolehkan. Dan tidak berarti orang yang paling kuat imannya berarti mampu untuk memimpin, tidak mesti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah menugaskan Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Syam. Padahal saat itu ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari dari orang-orang as-sabiqun al-awwalun yang imannya sangat kuat sekali, dipuji oleh Nabi SAW. Tetapi kemampuan untuk memanage, untuk memimpin itu Muawiyah lebih menonjol. Sehingga artinya bukan berarti orang yang memimpin itu harus orang yang terbaik, orang yang paling takwa dan lain sebagainya. Tapi dia memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat dalam bidang yang ditugaskannya ini. Ya. Jadi akhirnya Amr bin As diam saja. Saya khawatir kalau saya tanya lagi siapa lagi, nanti nggak disebutkan nama saya disebutkan yang paling akhir. Jadi diam saja katanya, nggak melanjutkan lagi. Ini Amr bin As sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut yang sampai kepada kita, gitu ya. Artinya ini juga menunjukkan tawadhu'nya dia. Bisa saya sembunyikanlah, malu saya kalau ceritakan, tapi apa adanya beliau sampaikan, menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar lebih daripada keutamaan Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi dari sini pelajaran buat kita juga, berarti Nabi Muhammad SAW ketika bergaul dengan sahabatnya, setiap orang yang bergaul dengan beliau merasa kalau dirinya lah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Menunjukkan Nabi SAW itu sangat penyayang, memberikan perhatian, menghormati, menghargai baik orang tua ataupun anak kecil. Ini yang perlu juga kita teladani untuk kita contoh, untuk mengikuti akhlak Nabi SAW, untuk memberikan penghormatan, penghargaan, berakhlak baik kepada orang, tidak menyakiti dan lain sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pelajaran dan hikmah dari kisah perang Dzatus Salasil ya di tahun 8 Hijriah. Setelah itu Amr bin As radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri Oman. Sampai dia berangkat ke negeri Oman, ada penguasa di sana, dua orang yang sangat berkuasa, didatangi oleh Amr bin As, diajak masuk Islam. Allah berikan kelebihan kepada Amr bin As ini, kepandaian berkomunikasi, sampai dua orang itu masuk Islam dan seluruh rakyat Oman masuk Islam juga. Makanya waktu musyrikin itu mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, yang dikirim Amr bin As juga untuk bernego dengan Raja Najasyi di awal. Kemudian Amr bin As di masa Rasulullah SAW ditugaskan juga untuk mengumpulkan zakat, jadi amil di daerah Oman. Ini menunjukkan juga Nabi SAW percaya penuh dengan amanat dari Amr bin As radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau ridha kepada Amr bin As radhiyallahu an. Adapun berita-berita yang sampai kepada kita ketika terjadi perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib, dengan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an, kemudian Amr bin As tampil, suruh Abu Musa al-Asy'ari dulu yang tampil untuk menurunkan Ali, lalu dia tampil mengatakan kalau begitu saya naikkan Muawiyah sebagai khalifah. Itu berita-berita palsu. Tidak ada kejadian seperti itu. Sampai akhirnya na'udzubillah ya, orang mendiskreditkan Amr bin As, dikatakan seorang yang licik dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kejadian seperti itu, tapi tahkimnya ada, tapi tidak sampai Ali diturunkan. Pada saat itu tetap Ali menjadi khalifah, tetap menjadi khalifah. Tapi pada saat itu ada gencatan senjata.
Ya, terakhir di masa Umar bin Khattab ya, beliau ditugaskan Amr bin As memimpin perang ke Palestina, membebaskan negeri Palestina, bahkan juga sampai membebaskan negeri Mesir dari penjajahan Romawi. Dan rakyat Mesir justru gembira sekali menyambut pembebasan yang dipimpin oleh Amr bin As, sampai berbondong-bondong masuk Islam banyak sekali orang Mesir. Dan sampai sekarang mereka sangat mencintai Amr bin As radhiyallahu anhu, dan insya Allah kaum muslimin seluruh dunia mencintai Amr bin As radhiyallahu an. Dan meninggal Amr bin As sekitar tahun 43 Hijriah kalau tidak salah. Jelas usianya, lahirnya 47 sebelum Hijriah. Kalau ditambah 43 berarti sekitar 90 tahun ketika meninggal. Ini. Tapi semangatnya luar biasa. Di masa-masa Umar bin Khattab itu sudah umurnya sudah kalau tahun 20-an berarti sudah 67 tahun, tapi masih memimpin pasukan perang dalam usia 67 tahun. Pernah ketika dia berperang dengan tentara Romawi ya, Amr bin As banyak menugaskan orang-orang pilihannya ke beberapa daerah sehingga kekurangan orang. Untuk menemui Raja Romawinya, dia berangkat sendiri menemui Raja untuk nego sebagai utusan, tapi dia tidak mengatakan dirinya sebagai Amr bin As. Ketika nego, Raja ini heran, ini orang seperti Amr bin As, atau mungkin fotokopiannya barangkali. Raja ini ingin membunuh Amr bin As, padahal dia sebagai utusan. Sudah pesan kepada prajuritnya, nanti kalau orang ini keluar, bunuh saja gitu. Amr bin As ketika pamit mau keluar, melihat gelagat ada gerakan dari pasukan dari Raja Romawi ini yang tidak nyaman gitu. Langsung dia balik lagi ke menemui Raja. Dia bilang, wahai Raja, ini di luar sana ada sahabat-sahabat saya yang mereka tuh orang-orang elit, orang-orang terdekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi sudah meninggal. Saya ingin mengenalkan mereka kepada Anda, ingin bawa ke sini untuk berunding lagi seperti tadilah, mendengarkan obrolan Anda. Bagaimana pendapat Anda? Pikir rajanya, daripada saya membunuh satu, lebih baik bawa saja teman-temannya semua lagi ke sini, baru nanti dibunuh. Oh ya, silahkan. Langsung dia ralat lagi kepada prajuritnya, jangan diganggu orang ini, biarkan dia keluar dengan bebas. Alhamdulillah, akhirnya bisa keluar dengan nyaman. Baru besok harinya ketika subuh, Pak Amr bin As dengan pasukannya sudah nyiap perang untuk bertempur sama mereka. Jadi pasukan kaum muslimin ketika memerangi itu tidak langsung perang dulu, ditawarkan untuk masuk Islam dulu. Kalau tidak mau, diminta untuk tunduk kepada kaum muslimin dengan membayar jizyah, upeti, tetapi dijamin keamanan mereka. Kalau tidak mau juga, ya berarti perang. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT meridai Amr bin As, meridai para sahabat semuanya, dan kita juga bisa meneladani perjuangan para sahabat, bagaimana saling menyayanginya di antara mereka, menjaga persatuan untuk tidak saling bermusuhan, tidak saling berselisih ya. Kemudian masih banyak pelajaran-pelajaran kemarin tadi ya yang bisa kita itu taatnya kepada pimpinan selama tidak dalam maksiat. Semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.